Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Kalau mendengar kata long weekend, itu pasti kita senang. Minimal kita bisa libur. Kalaupun tidak libur, biasanya harus masuk kerja pun itu akan dibayar upahnya berbeda. Ya, karena itu hari libur dan kita masuk, seharusnya ada upah yang lebih tinggi ketika kita masuk di hari tersebut. Ada juga yang sudah berpikir mau jalan-jalan ke luar kota, mau pulang kampung, mau mengunjungi saudara atau kemana, ke tempat lain ya. Long weekend itu bahagia, bagi kebanyakan orang bahagia. Perputaran uang juga meningkat ketika long weekend. Dan kalau Bapak Ibu sadar bahwa long weekend yang selalu ada setiap tahunnya itu adalah long weekend Paskah. Karena selalu liburnya di hari Jumat, ya kan, Jumat Agung. Gak mungkin kan Jumat Agung pindah ke hari Senin, kan gak mungkin. Jadi selalu dari Jumat, Sabtu dan Minggu, minimal 3 hari. Dan itu pasti long weekend. Pasti. Ya. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir bahwa ada long weekend yang terasa sangat lama sekali, yang saya istilahkan seperti judul renungan ini, the longest weekend. Weekend yang terlama, weekend yang paling lama, akhir pekan yang terasa sangat lama. Kapan itu? Ya, itu adalah ketika Tuhan Yesus mati di Jumat Agung dan kemudian bangkit di hari Minggu. Kenapa saya bilang itu adalah weekend yang paling lama? Karena bagi murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Maria Magdalena, mungkin juga termasuk ibu Yesus ya, Bunda Maria, itu adalah masa yang sangat lama. Khususnya bagi mereka yang melihat kematian Yesus di atas kayu salib yang sangat menderita. Mereka melihat dari dekat atau dari jauh, tergantung sudut pandang kita ya. Tapi mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Yesus mati. Mayatnya kemudian diangkut oleh Yusuf dari Arimatea dan kemudian mayatnya diturunkan oleh prajurit Romawi, kemudian ditaruh di dalam kuburan yang dimiliki oleh Yusuf dari Arimatea. Seperti itu. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri penderitaan yang Yesus alami selama disalib. Bapak Ibu bisa baca jurnal atau artikel-artikel mengenai penderitaan orang yang disalib seperti apa. Dan mungkin dengan teknologi AI yang berkembang sekarang bisa lebih menjelaskan dan menggambarkan bagaimana penderitaannya. Mereka melihat Tuhan Yesus dikuburkan di makam yang baru, makamnya ditutupi batu besar. Mereka pulang ke tempat mereka biasa berkumpul mungkin dengan hati yang sangat sedih. Guru mereka, orang yang mereka percaya akan menjadi Mesias, walaupun mungkin pandangan mereka Mesias secara jasmani yang membawa bangsa Yahudi, bangsa Israel kembali ke puncak kejayaannya, tapi harapan mereka langsung musnah. Saya tidak tahu bayangan apa di pikiran murid-murid pada saat itu, di pikiran Petrus, di pikiran Thomas, di pikiran Maria Magdalena, pikiran Yohanes, pikiran Maria ibu Yesus. Tapi mereka berkumpul dan mungkin mereka sedih. Mereka mungkin tidak bisa tidur. Rasa-rasanya Jumat, Sabtu lewat, karena mereka harus mengikuti sabat ya, tidak boleh beraktivitas, jadi mungkin di rumah saja. Mereka mengikuti ibadah hari sabat, mungkin dengan hati yang sudah putus asa, patah semangat. Kemudian ketika hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu setelah hari sabat selesai, Maria Magdalena dan beberapa orang perempuan juga
berusaha memberikan rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus dalam kubur. Jadi bisa dibayangkan hari Sabtu itu mereka harusnya beribadah Sabat, tapi mereka tidak bisa fokus karena tadi memikirkan segala sesuatunya. Itu menjadi long weekend yang menyakitkan, long weekend yang menyedihkan. Tapi itulah faktanya. Tapi syukur bahwa Tuhan akhirnya bangkit dari antara orang mati, sehingga kita bisa beribadah di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Long weekend untuk ibadah, ya. Kalau tempatnya long weekend buat jalan-jalan, kita long weekend untuk ibadah. Jumat, Sabtu, Minggu. Bahkan di beberapa gereja ada yang Kamis juga sudah ada ibadah, ya. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk long weekend ini. Dan kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di hari Jumat Agung itu. Meskipun murid-muridnya mungkin merasakan weekend atau Sabat yang sangat lama rasanya, yang sangat menyedihkan, membuat mereka tidak bersemangat. Tapi pada akhirnya kebangkitan Yesus membuat mereka bersemangat memberitakan kabar baik itu kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Apakah kita sudah menghayati peristiwa ini, atau momen Paskah ini hanya sebatas tradisi yang selama ini kita sudah lewati? Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, tidak ada perjumpaan pribadi, tidak ada sesuatu yang menggetarkan hati kita karena sudah kita anggap biasa saja. Mari kita perkarakan ini di hadapan Tuhan. Selamat malam, Tuhan berkati.